Halo teman-teman, selamat datang. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai solusi permasalahan limbah industri. Check this out. Sebenarnya apa aja sih solusi permasalahan dari limbah industri? Mau tahu kan? Yuk cek video kita. Limbah industri adalah hasil buangan yang dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri. Jenis limbah industri sangat beragam, tergantung dengan produk apa yang dihasilkan. Misalnya, dalam industri tekstil, tak hanya terdapat limbah berupa potongan sisa material, tetapi juga air buangan dari pewarna kain. Adapun dalam industri pangan, mayoritas limbah yang dihasilkan berupa sampah organik atau sisa pengolahan makanan. Limbah industri pada umumnya dihasilkan akibat dari sebuah proses produksi yang menghasilkan bahan baku atau produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen. Pengertian limbah sendiri merupakan zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan pada karakteristiknya, limbah industri bisa dibagi menjadi 4 macam. Limbah cair dikenal sebagai entitas pencemar air. Sesuai dengan namanya, yang disebut sebagai limbah cair adalah limbah yang mempunyai bentuk cair. Biasanya, limbah industri cair ini akan dibuang langsung ke saluran air seperti selokan, sungai, bahkan laut. Limbah cair bisa berbahaya apabila langsung dibuang ke saluran air tanpa adanya proses netralisasi terlebih dahulu, karena akan mencemari saluran-saluran air dan merusak ekosistem. Contohnya, sisa limbah tempe, cairan pengawet, sisa pewarna pakaian, air pencuci bahan makanan, hingga tumpahan minyak di lautan serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Yang selanjutnya adalah limbah padat. Limbah padat merupakan buangan dari hasil-hasil industri yang tidak terpakai lagi yang berbentuk padatan, lumpur, maupun bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan ataupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan industri, serta dari tempat-tempat umum. Beberapa contoh dari limbah padat antara lain adalah plastik, kantong, sisa pakaian, sampah kertas, kabel, listrik, bubur-bubur sisa semen, lumpur-lumpur sisa industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, limbah gas, yang merupakan limbah industri yang ada dalam bentuk molekul gas. Karena tidak dapat dilihat secara kasat mata, limbah jenis ini dapat memberikan efek buruk bagi makhluk hidup bila tak tertangani dengan baik. Molekul gas menjadi limbah bila berada dalam jumlah yang berlebihan melebihi standar udara sehat. Misalnya, kelebihan gas metan, karbon monoksida, hingga hidrogen peroksida. Beberapa contoh limbah gas ini antara lain adalah kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik sisa produksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada limbah B3. Kategori limbah terakhir dari proses industri adalah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah B3 masuk ke dalam kategori sendiri karena kandungan senyawa beracun di dalamnya cukup tinggi sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Beberapa contoh limbah industri yang menghasilkan limbah B3 yaitu pengolahan bubur kertas, minyak pelumas, bahan farmasi, serta semen. Penyebab dari pencemaran limbah industri. Penyebab dari pencemaran limbah industri dapat berupa beberapa jenis limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas, serta limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih berwarna, serta mengandung asam lerang dan memiliki bau yang menyengat. Contohnya limbah pada pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Pencemaran dapat terjadi jika limbah tidak ditangani dengan tepat. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme yang ada di ekosistem tempat tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar.
Jenis-jenis logam berat adalah reksa, timbal, kadium, di mana ketiganya dapat berbahaya bagi manusia apabila terkonsumsi. Beginilah dampak dari gas-gas beracun yang dilepaskan pabrik udara yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit pernapasan kronis, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai kondisi lainnya. Paparan limbah pabrik melalui udara dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan permanen. Misalnya kehilangan kapasitas paru-paru, mempercepat penuaan paru-paru, asma, emfisema, bronkitis, dan bahkan kanker. Selain itu, tingkat polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kondisi pernapasan yang memburuk dan penyakit kardiovaskular loh. Bahkan, pada beberapa kondisi, limbah yang mencemarkan udara ini juga dapat menambah stres pada paru-paru dan jantung, yang mana paru-paru dan jantung berperan penting dalam memberikan oksigen ke seluruh organ tubuh. Bahaya limbah ini juga akan lebih rentan menghinggapi mereka dan kondisi tertentu loh, seperti lansia, anak di bawah usia 14 tahun, seseorang dengan penyakit jantung, gagal jantung kongestif, atau penyakit arteri koroner. Begitu pula dengan mereka yang mengalami penyakit paru-paru atau penyakit paru obstruktif kronis. Pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri dapat diatasi dengan cara-cara berikut. Pertama, tidak membuang limbah industri pada sumber air. Baik limbah cair maupun padat sebaiknya tidak dibuang ke sumber air, karena hal tersebut akan berakibat fatal bagi kehidupan ekosistem di perairan. Oleh sebab itu, limbah sebaiknya diolah terlebih dahulu dengan tujuan untuk memisahkan zat-zat berbahaya yang ada di dalamnya, agar ketika akan dilepas ke alam, limbah tersebut sudah lebih aman dan potensinya untuk merusak lingkungan sudah jauh berkurang. Kedua, memisahkan limbah organik dan anorganik. Limbah industri yang berbentuk padat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat diolah dengan cara ditimbun dalam sebuah lubang, kemudian dibiarkan hingga terurai dan menjadi busuk. Sementara itu, limbah anorganik dapat diolah dengan cara melakukan daur ulang, kemudian dibuat menjadi barang baru. Dan yang ketiga adalah menanamkan pohon di sekitar pabrik. Menanam pohon banyak di sekitar pabrik juga dapat menjadi cara sederhana yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampak limbah industri. Selain limbah cair dan padat, aktivitas industri juga biasanya menghasilkan limbah dalam bentuk gas, yang mana limbah gas ini berpotensi untuk mencemari udara dan membuat lapisan ozon menjadi tipis. Oleh karenanya, penanaman pohon menjadi alternatif yang dapat ditempuh karena dapat menetralisir udara yang tercemar, sehingga kualitas udara di lingkungan pabrik bisa menjadi lebih baik lagi.